Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas karunia kebaikan dan kemurahan hatimu. Kami kau ajak untuk merenungkan tentang penderitaan, tentang salib, tentang penolakan. Bantu kami untuk menghayati penolakan hidup kami, entah oleh orang lain atau siapapun, supaya kami bisa tahu bahwa Engkau selalu menerima kami, apapun juga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yeremia yang ditolak oleh orang sejamannya pada waktu itu. Dia diperlakukan dengan tidak semena-mena, bahkan pernah dimasukkan ke dalam sumur. Karena orang menolak apa yang dia wartakan, menolak apa yang dikatakannya yang berasal dari Tuhan. Hal yang mirip, bahkan lebih ngeri daripada itu adalah Yesus sendiri. Orang menolak dia, orang mau membunuh dia, orang mau melempari dia, orang mau merajam dia. Ya. Dan karena Yesus dianggap mengaku sebagai Allah. Jadi pengalaman penolakan itu adalah pengalaman yang terjadi dalam hidup kita manusia. Pengalaman setiap orang akan mengalami penolakan-penolakan. Entah itu terutama dari dirinya sendiri. Bisa saja dia menolak dirinya sendiri. Aku benci akan diriku sendiri. Bisa jadi dia menolak dirinya sendiri. Bisa saja orang di sekitar kita yang tidak cocok, tidak paham, tidak sepaham, sepikiran, seperasaan dengan kita. Bisa saja. Ya. Kita juga ditolak oleh orang-orang sedekat dengan kita. Dan atau juga kita ditolak karena perbuatan-perbuatan baik kita yang orang lain tidak suka. Jadi ada banyak alasan dan banyak maksud di mana orang tidak diterima oleh orang lain. Dan ini mau menunjukkan kepada kita juga akan pribadi Yesus yang ditolak, yang dibunuh, ya. Bahkan diperlakukan dengan kejam oleh orang-orang sejamannya yang menganggap Yesus sebagai Allah. Dan itulah alasannya kenapa Yesus ditolak. Yesus mengatakan, ya, kalau kamu menolakku, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Dan orang Yahudi mengatakan, bukan pekerjaanmu yang membuat kami menolakmu, karena engkau mengaku diri sebagai putra Allah, sebagai Allah. Dan itu merupakan suatu hujatan, suatu yang tabu bagi orang Yahudi ketika seorang mengaku sebagai Allah. Ya. Dan itulah juga yang menjadi alasan besar kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus. Tetapi justru ada satu hal yang menurut saya sangat penting dan sudah fundamental adalah ketika kita ditolak, kita mengerti hakikat kita sesungguhnya apa. Kita mengerti motivasi kita sesungguhnya apa. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, suatu pengalaman penolakan tidak diterima, kita menjadi mengerti siapakah kita itu sesungguhnya. Untuk apa kita datang? Ya, untuk apa kita di dunia itu? Dan kita mengerti akhirnya dengan pengalaman itu kita mengerti esensi dari kehidupan kita. Maka dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Demikian juga dengan hidup kita. Sementara kita mengalami suatu pengalaman-pengalaman yang tidak menarik, kita menjadi tahu bahwa Bapa yang menerima kita, hanya Allah yang menerima kita apa adanya. Hanya Tuhan yang mengakui kita apa adanya. Dan ini yang harus menjadi kebenaran yang tidak hanya objektif bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Sebesar, sesulit, seberat apapun. Kita bisa melihat bagaimana Yesus memperlakukan wanita yang kedapatan berbuat zina, memperlakukan wanita di sumur. Itu semua adalah suatu bentuk di mana kita mengalami Allah. Ya, tahu identitas kita, hakikat kita yang sesungguhnya. Jadi para saudara, mari kita melihat diri kita, pengalaman hidup kita.
Ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami apapun, kita akan mencari apa yang hakikat, esensi yang paling penting, dan itu terjadi pada Yesus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalian menolak saya tidak apa-apa, tapi saya tidak pernah tidak taat kepada Tuhan, tak pernah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah janji Tuhan yang sangat fundamental. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Seberat, sesulit, sekejam apapun perbuatan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih mempunyai Tuhan yang selalu setia, kapanpun, dimanapun, saat apapun. Dan itu ditunjukkan juga dalam peristiwa Paskah ini. Bentar lagi kita akan memasuki masa Paskah di mana Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga pengalaman penerimaan cinta Tuhan yang agung ini tetap menjadi fondasi kita dalam menjalankan hidup ini. Terpujilah nama-Mu dan berkat-Mu atas anak semua, kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.